Players di film di sini. Nah, di video ini saya akan membahas proses perekrutan dari semua kru Luffy dan siapakah yang pas mengisi anggota Luffy yang ke-11. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video-video Nomi langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video yang sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, mari kita akan memprediksikan salah satu topik yang selalu populer, tepatnya di segala penjuru, yaitu siapakah next crew dari bajak laut topi jerami, dimana seringnya muncul karakter baru ini pasti dikaitkan dengan next crew kan? Di sini kita akan bahas beberapa alasan yang dibutuhkan untuk menjadi kru Luffy dan siapakah yang cocok mengisi posisi ini dengan pola yang sudah Oda buat sebelumnya. Nah, semoga kalian terhibur, kita akan langsung saja. Kita tahu, banyaknya jumlah kru Luffy ini sudah diprediksikan dari kata-katanya di awal cerita One Piece, dimana dia berkata dia setidaknya menginginkan 10 orang kru. Ingat, setidaknya. Jadi sebenarnya masih ada kemungkinan untuk kru Luffy ini lebih dari 10. Mungkin kalian akan berkata jika Luffy ini akan mirip dengan Roger. Tapi kita sudah diberitahu bahwa seluruh kru Roger ini berjumlah 28 orang. Itu tidak termasuk karakter yang sudah mati dan juga yang keluar. Nah, petualangan di One Piece ini dapat kita katakan sangatlah random. Tapi kita dapat melihat ada pola dan beberapa proses dalam perekrutan kru barunya. Mungkin yang pertama, kadang dibutuhkan seseorang yang sedang mereka butuhkan. Seperti contohnya, tiba-tiba saja mereka membutuhkan dan berkata sesuatu tentang keterampilan tertentu. Mungkin seperti ketika mereka membutuhkan makanan dan seseorang untuk menjadi koki. Pada saat itulah mereka mencari restoran terdekat untuk dicari seorang nakama, dan dapatlah Sanji pada saat itu. Lalu, ketika mereka membutuhkan navigator yang mengerti tentang lautan, bertemulah mereka dengan Nami. Untuk Chopper, di situ Nami sedang sakit dan mereka tidak mempunyai dokter di kapalnya. Akhirnya direkrutlah Chopper juga. Walaupun sebenarnya Luffy tidak tahu bahwa Chopper ini adalah seorang dokter. Dan dia menginginkannya hanyalah karena Chopper ini rusak dengan 7 wujud dan dapat dijadikan cadangan makanan. Dan terakhir, ketika mereka membutuhkan tukang kayu. Walaupun awalnya mereka sempat berselisih hebat, yang kita pun tahu. Akhirnya mereka merekrut Franky untuk mengisi posisi kosong tersebut. Lalu yang kedua, kadang terdapat situasi juga di mana mereka harus melawan karakter bos dalam arc tersebut. Dan seseorang yang akan menjadi calon krunya biasanya melawan anak buah dari bos tersebut. Seperti contohnya Luffy ketika dia melawan Kuro dan Usopp dia melawan Zengo. Lalu Luffy pun ketika melawan Don Krieg, di situ Sanji melawan Gin dan juga Pearl. Dan ketika Franky melawan Fukuro, Luffy mengalahkan Lucci. Serta ketika Brook melawan Tararan dan dia pun memberitahu kelemahan dari para zombie-zombie bahwa dia sangat lemah dengan menggunakan garam, itu pun salah satu pola yang sudah Oda buat kepada kita. Serta dalam prosesnya pun kadang kita akan diceritakan masa lalu dari calon nakama tersebut. Seperti contohnya Zoro dengan Kuina, lalu Sanji dengan Zeff, Franky dengan Tom, dan Brook dengan Labun. Walaupun ada beberapa yang baru diperlihatkan kemudian, seperti contohnya Nami dan juga Robin. Flashback mereka diberitahu setelah lama bergabung, walau sebenarnya ada beberapa drama pengkhianatan untuk mereka berdua. Dan biasanya dalam arc-arc yang ada krunya, biasanya akan membantu untuk melawan beberapa musuh, dan disesuaikan dengan ranking dan overall dari kekuatannya. Seperti contohnya ketika Zoro melawan Kaku, Sanji melawan Jabra, dan Nami dia melawan Khalifa. Atau kadang mereka melawan yang sesuai dengan keahliannya. Seperti Zoro, dia melawan Hachi karena sama-sama pendekar pedang. Lalu Sanji melawan Kurobi karena dia sama-sama petarung jarak dekat. Dan Usopp, dia melawan Chu karena mereka sama-sama petarung jarak jauh. Sebenarnya untuk hal ini lebih konsisten untuk Zoro dan juga Sanji. Nah, karena itu, banyak juga yang menganggap bahwa Vivi ini adalah salah satu kru tetap dari Luffy. Kru yang tidak mengikuti proses yang ada atau pola yang sudah Oda buat adalah Jinbei, Nami, dan juga Robin. Dimana flashback Nami dan Robin seperti yang sudah saya katakan. Mereka diberitahu setelah mereka lama bersama dengan adanya drama pengkhianatan. Untuk Nami sendiri, dia resmi bergabung setelah mereka mengalahkan Arlong.
Lalu untuk Robin, itu setelah insiden dari CP9 atau insiden di NES Lobby, yang akhirnya judul chapternya pun yang kalian tahu sendiri. Untuk Jinbei pun sama, mana dia direkrut dari Fishman Island, namun baru benar-benar resmi di chapter baru-baru ini, yaitu ketika menuju Wano Kuni. Walau begitu, mereka masih mengisi posisi kosong dari semua kru Luffy. Robin dapat dikatakan sebagai mata-mata dan juga sebagai ahli arkeolog untuk menerjemahkan Poneglyph, posisi yang sangat penting. Lalu, Nami sebagai navigator, Jinbei sebagai juru kemudi. Jadi mereka semua mempunyai dan mengisi posisi kosong dari kru Luffy ini. Satu-satunya yang tidak mempunyai peran dan proses perekrutan yang berbeda hanyalah Zoro. Dan itu menurut saya sangat wajar, bagaimana akhirnya Zoro menjadi first mate dan tangan kanan dari sang kapten, yaitu Luffy. Walaupun diberitahu dia hanyalah kombat atau petarung di dalam krunya. Serta buat kalian yang berkata bahwa Zoro ini adalah wakil kapten, tidak ada dari seluruh chapter di manga menyatakan bahwa Zoro ini adalah wakil kapten. Itu hanyalah perspektif kita terhadap Zoro yang sebagai tangan kanan dari Luffy. Nah, dari semua proses yang ada sebelumnya, siapakah yang cocok untuk mengisi anggota ke-11 atau kru Luffy yang ke-10? Sebenarnya banyak yang berkata dia atau siapa yang akan menjadi next crew. Seperti contohnya Caesar, karena terlihat bagaimana chemistry dia dengan Chopper ketika membantu di Pulau Ming. Lalu yang aneh-aneh mungkin seperti kalian bilang Yamato ataupun yang lain-lain lah. Nah, mungkin di sini akan saya bahas beberapa yang mungkin untuk menjadi next crew dari Luffy. Pertama, yaitu Kinemon, samurai pertama dari sang Kozuki Oden yang mengemban keinginan tuannya, yaitu untuk membuka batasan negeri Wano. Serta apakah dia akan mengemban hal itu dengan menjadi kru dari Luffy dan akhirnya membuka wawasan dirinya untuk ke dunia luar. Maka akan sangat pas juga menurut saya, kita akan mempunyai 1 pedang, 2 pedang, dan 3 pedang. Tapi menurut saya jika dia masuk jadi kru Luffy, role-nya belum jelas. Mungkin dia hanyalah menjadi teman mesum, Brook, dan juga Sanji. Lalu yang kedua adalah Otama. Beberapa alasan seperti dia mungkin pernah menggunakan topi jeraminya Luffy. Itu pun dapat kita perhitungkan. Lalu janjinya Ace untuk membawa jika dia sudah cukup besar. Yang bisa saja janji tersebut akhirnya ditepati oleh Luffy. Sebenarnya akan cukup pas jika dia menjadi seorang apprentice atau pemula di kru Luffy ini. Dimana kita tahu Roger, Whitebeard, dan Rox pun dahulu punya kru yang masih pemula seperti ini. Walaupun role-nya mungkin kita masih belum tahu apa dan kegunaan dari Otama ini apa, tapi jika bicara dengan apprentice atau pemula, dia sangat cocok. Lalu yang ketiga adalah Marco. Ini yang kembali populer baru-baru ini, karena akhirnya Marco datang ke Wano Kuni. Dan banyak juga yang berkata, dia akan membantu Luffy melawan Kurohige kelak. Ya, sebenarnya saya cukup setuju dengan hal ini, dia pun cocok mengisi posisi sebagai lookout atau orang yang menjaga yang melihat di sekitar kapalnya. Mungkin kalian tahu posisinya seperti apa, mengingat kita pun tahu Marco dapat terbang, jadi akan lebih fleksibel untuk dia memberitahu semuanya. Serta banyak juga yang berkata, jika Marco masuk, dia akan setara atau lebih hebat dari sang kapten dong. Ya, benar. Tapi ingat, Jinbei saja sebelumnya setara dengan S. Jadi seharusnya itu bukan masalah besar jika Marco masuk menjadi kru Luffy. Walaupun sebenarnya saya akan lebih setuju jika Marco ini hanya menjadi aliansi saja dengan kru Whitebeard lainnya. Dan menurut saya yang benar-benar paling pas dan paling cocok adalah Carrot. Ya, chemistry dia dengan kru sudah sangat dapat. Bagaimana dia ikut memeluk Jinbei ketika dia akhirnya sampai ke Wano. Serta bagaimana Carrot bertarung di Whole Cake Island. Itu sebenarnya sudah sangat pas dan proses perekrutannya sudah sesuai dengan yang saya sebutkan di awal. Beberapa alasannya mungkin, ingat kata-kata Pedro kepada Carrot bahwa waktunya untuk bersinar akan datang dan mungkin itulah yang akan Carrot lakukan dengan berkeliling dunia bersama kru Luffy. Lalu 2 panel Carrot bersama dengan semua kru Luffy tanpa ada orang lain di sisinya. Seperti sudah menjadi foreshadow dari Oda bahwa Carrot ini akan menjadi next nakama. Mungkin sangat mirip dengan Vivi sebelumnya, tapi ingat, Vivi adalah seorang putri dan dia punya kewajiban di dalam negaranya. Namun Carrot bukan, jadi dia bisa lebih bebas. Maka posisinya pun sudah ada dan pernah dia lakukan. Ya, menjadi seorang lookout juga, alias dia yang melihat keadaan dari atas. Selain dia dapat terbang dengan mode sulongnya, kita tahu kelinci ini dikatakan mempunyai penglihatan yang sangat baik. Apakah karena dia makan wortel terus kali ya?
Masalah kekuatan dan stamina tidak perlu diragukan lagi, bahkan Pedro pun mengakuinya. Dia sangat cepat, bahkan ingat first class-nya dia bisa mengenai Zoro karena dia dapat terbang. Dia pun pasti punya stamina yang sangat hebat, karena dia termasuk salah satu Ming yang punya waktu bebas di Pulau Zou, yaitu di waktu siang dan malam. Serta dalam sulongnya, dia dapat meratakan banyak kapal dari Big Mom. Jika kita perhatikan, banyak juga kru Luffy ini bukanlah manusia normal. Lebih tepatnya ada Cyborg, Fishman, dan yang lain-lain. Maka jika ada suku Ming akan pas mengisi posisi tersebut. Jadi, jika kalian bertanya, menurut saya siapa yang paling cocok menjadi kru Luffy yang ke-10? Ya, itu adalah Carrot. Dia sudah sangat cocok dari segala sisi untuk mengisi posisi kru Luffy. Saya tidak sabar menunggu jika dia benar-benar menjadi kru resminya. Nah, jadi segitulah untuk video kali ini. Dan menurut saya, Carrot lebih cocok menjadi next kru Luffy yang selanjutnya. Mungkin kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman kalian. Gue udah film pamit, and I'll see you guys next time.